Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, akhirnya ketemu lagi di segmen Bincang Sore atau Binso. Jadi Binso Bincang Sore. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, namanya Yahya Satrio. Yahya Satrio ya panggilannya ya. Panggilannya siapa? Yahya. Basic dari apa? Di kantor bidang apa? Oh, dari bidang umum SDM. Nah, just info buat kalian tuh, Yahya ini adalah salah satu karyawan di kantor cabang Bandung Suci di bidang SDM. Nah, ngomong-ngomong masalah SDM nih, SDM sekarang lagi dipusingkan terkait masalah, bukan dipusingkan tapi disibukkan terkait masalah regulasi atau bukan regulasi, kebijakan terbaru mengantisipasi adanya virus corona atau COVID-19. Sebelum kita masuk lebih detail ke masalah kerjaan nih, kita pengen tahu nih, menurut Yahya virus corona itu apa sih yang harus kita lakukan dengan adanya virus ini gitu loh. Kalau menurut Yahya sendiri. Jadi ini ya, aku jawab dari segi Enggak, ini kita bicara dari pengalaman sendiri aja. Oh, pengalaman. Jadi opini kita, bukan dari fakta yang di luar. Ini pandangan kita sendiri nih. Tadi pertanyaan apa? Apa pandangan Yahya tentang COVID-19 ini? Kalau menurut aku sih COVID-19 ini atau Coronavirus Disease 2019 ini itu kan suatu wabah. Ya, sebagaimana halnya wabah penyakit, kan kita harus berusaha sebisa mungkin supaya kita tidak terpapar. Ya, betul. Ataupun misalnya kita terpapar tapi alhamdulillah tidak sakit, berarti kan kita carrier. Oke. Langkahnya adalah ya gimana caranya supaya kita tidak terpapar dan kita tidak menyebarkan. Oke. Jadi kita harus paling gampang social distancing sih. Harus jaga jarak. Sebisa mungkin tidak bersentuhan dengan orang lain. Tapi menarik nih, social distancing atau menjaga jarak, membatasi jarak atau kita membatasi kita ke tempat keramaian gitu ya. Padahal kan manusia itu idealnya harus manusia yang bermakhluk sosial. Gimana? Berarti kodratnya itu kita langgar dong. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial kita langgar. Sebenarnya kalau ini kejadiannya di tahun 30-an mungkin, karena kita mau nggak mau membatasi orang, pergerakan orang. Cuman kan namanya sekarang kita dibantu sama teknologi. Ya kita bisa lah video call atau apa. Memang yang namanya manusia itu perlu juga ada faktor sentuhnya gitu. Human touch-nya, tatap mukanya, jabat tangannya, rangkulnya. Ya cuman mengingat kondisi yang sekarang, ya unsur-unsur human touch-nya harus kita tahan dulu. Ya ibaratnya kita pending lah sampai dengan wabah ini mereda gitu ya. Tapi bukannya itu bikin risih ya? Contoh nih, gua kalau misalkan sholat Jumat nih ya, biasanya kiri kanan tuh rapat, bener kan? Dari agama kita kan harus staff itu rapat kan? Jangan sholat Jumat deh, sholat di musola kita aja gitu. Tapi sekarang itu kayak bener-bener memproteksi dirinya gitu loh. Yang tidak bersalaman, terus juga orang yang nggak mau lagi, maksudnya yang benar-benar dekat sama kita gitu ya. Itu gimana sih menurut Yahya, itu gimana? Itu hal yang wajar kah atau emang harus kita seperti itu sekarang tuh? Untuk saat ini harus seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ketemu orang dan orang yang nggak mau salaman, itu kita nggak perlu baper juga ya? Jangan baper. Karena hal itu hal yang saat ini kita memang butuhkan ya. Ya bukan kita membutuhkan, kita harus menjaga jarak, bukan hanya untuk kita aja, cuma untuk orang lain juga. Nah, ngomong-ngomong masalah umum SDM, perannya kan begitu penting ya, supporting system gitu ya, sistem yang mensupport atau memberikan dukungan terus terhadap karyawan nih. Apa yang langkah real yang udah diberikan support untuk karyawan dalam menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama, kita kan hanya menyesuaikan diri dengan surat 2743, kalau nggak salah 2743 dari Direktur Utama tentang aduh namanya apa aku lupa ya. Intinya bagaimana sikap karyawan BPJS Tenagakerjaan dan pemberlakuan kebijakan work from home dalam rangka penanggulangan pembatasan penyebaran virus corona. Terus? Dan berdasarkan surat itu dibagi dua kantor. Oh, jadi dibagi dua. Maksudnya dibagi dua, karyawannya dibagi dua? Karyawannya dibagi dua, jumlahnya dibagi dua. Total Bandung Suci berapa?
Kita total Bandung Suci itu minus pejabat struktural 52 dikurang 6, 46. 46. Ya, Berarti 23. tidak sama rata. Oke. 25 sama 21. 21. Kenapa nggak rata? Karena ya, untuk pembagiannya itu kita juga memperhatikan faktor fisiknya orang itu. Oke. Misalnya, Itu ada di aturan itu yang di Ada di situ. ada. Oh, ada. Gimana? Apa aja yang harus diperhatikan? faktor kesehatan bawaan. Oke. Misalnya orang yang memang kita nilai gampang sakit, Rentan gitu ya. rentan, ya kita utamakan untuk yang work from home giliran pertama. Oh, jadi di gelombang pertama diutamakan orang-orang yang seperti itu. Orang yang rentan sakit. Yang kedua, Orang yang rentan sakit, ibu hamil, ibu hamil. ibu menyusui, Oke. lalu daerah tempat tinggal, Yang terkena ya wabah tersebut. dibilang rawan atau tidak, sama yang tidak kalah penting moda transportasi yang digunakan oleh karyawan yang bersangkutan. Nah, itu penting tuh. Apa bedanya orang yang kerja, maksudnya orang yang pakai transportasi umum dengan transportasi pribadi? Kalau dengan transportasi pribadi, ya jelas orang-orang yang akan ada satu mobil dengan dia adalah orang yang dia tahu kondisi kesehatannya bagaimana, dari mana. Masuk akal, make sense juga sih. Jadi kalau misalkan dia naik ke angkot, kita nggak tahu orang itu terpapar atau enggak. Nah. Terus juga dia pegang apa, kita pegang dia atau nggak tahu ya. Iya. Oh betul. Terus usia ngaruh nggak? Kalau usia ngaruh. Ngaruh. Itu masuk ke yang faktor kesehatan tadi. Kesehatan tadi. Jadi benar-benar dilihat sama manajemen itu yang diprioritaskan terlebih dahulu tuh orang yang rentan, orang yang benar-benar usia, dan juga orang yang tadi dari segi fisik dan juga transportasi yang digunakan. Bukan berarti juga orang yang di gelombang 2 nanti itu tidak akan rentan juga gitu ya. Enggak. Oke. Ada prioritasnya lah. Oke. Apa tadi istilahnya namanya pembagian itu? Bagian work from home, WFH. WFH. Nah, menurut Yahya nih dari petugas umum, itu kebijakan WFH itu boleh, maksudnya saat ini emang yang tepat atau tidak sih sebenarnya? Pandangan Yahya aja, kita nggak usah bicara perdir atau apa. Pandangan Yahya sebagai karyawan aja nih. Itu kebijakan itu tepat nggak diambil oleh manajemen untuk work from home-nya itu gitu loh. Atau sebaiknya menurut Yahya itu seperti apa gitu? Apakah semuanya harus diliburkan? Menurut Yahya itu gimana kebijakan itu? Ada positif negatif nggak menurut Yahya? Ya semua hal kan pasti ada plus minusnya ya. Oke. Kalau plusnya adalah ya kita jadi bisa menjaga karyawan dan peserta yang datang ke kantor kita dari virus tersebut. Oke. Namun kalau untuk negatifnya ya berarti untuk karyawan yang bekerja di kantor, Yes. kebagian jaga, ya mau nggak mau ya tolong sedekahkan, Oh, mengikhlaskan. mengikhlaskan bahwa mau Iya. nggak mau pasti pekerjaannya sedikit bertambah. Bertambah karena mungkin nanti tamu yang teman kita yang lagi WFH di rumah mungkin datang gitu ya. Tamunya mungkin datang. Butuh bantuan, iya wayahna kita harus melayani ya. Iya. Oke, sebenarnya sih nggak minus sih sebenarnya. Itu kembali ke kitanya, kalau kita enjoy menjalankan sih insya Allah jadi orang ibadah ya. Iya. Terus bagi yang di rumah plus minusnya apa? Kalau bagi yang di rumah plusnya ya yang bagi yang keluarganya masih di daerah sekitar berarti selamat menikmati. Tapi ngomong-ngomong nih masalah WFH itu kan work from home ya, kerja di rumah, Iya. ya kan? Itu di rumah itu kerja apa tinggal sih sebenarnya? Ya kerja. Aku belum ngomong sampai situ deh. Oke. Terus? Ya bagi yang memang keluarganya, Oke. orang tuanya, istri, anaknya Oke. ada di Bandung ya silahkan menikmati. Oke. Itu adalah plusnya. Hmm. Cuman minusnya kalau dari sisi pekerjaan ya mau nggak mau pasti produktivitas akan sedikit menurun, Karena konsentrasi terpecah. konsentrasi terpecah. Apalagi mungkin yang ibu atau bapak yang punya anak Ya. kecil atau apa gitu ya. Atau yang punya istri yang lagi hamil. itu dia. Ya. Saya merasakan sekali itu. Oke. Dan sisi negatifnya ini yang buat yang anak ngekos kali ya. Iya. 16 hari ngekos di kosan doang, nggak boleh keluar, mati gaya pasti. Oh. Lama-lama pasti bingung. Nggak boleh keluar. Sebenarnya dari surat direktur utama itu dihimbau untuk tidak kemana-mana. Oke. Kalaupun mau keluar dari kos atau rumah menuju ke tempat yang kelihatannya agak ramai, Oke. itu harus dengan seizin atasan langsung.
Oke, jadi emang benar-benar diatur sedetail itu ya? Jadi nggak bisa ujuk-ujuk keluar tiba-tiba di tempat keramaian gitu, nggak bisa? Jangan. Oh, nggak boleh ya? Itu bahkan kalau misalnya ketahuan mungkin bisa dikenakan sanksi sih. Oh gitu. Heeh. Oh, berarti ini emang kebijakan bukan hanya ujuk-ujuk kebijakan, tapi benar-benar sudah dipertimbangkan baik buruknya, dan terus juga bagaimana mengantisipasinya kalau ada dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin memanfaatkan kondisi ini untuk tidak maksimal dalam bekerja gitu ya. Ya. Nah, tapi udah diantisipasi oleh manajemen. Oh, sampai segitunya. Saya juga baru tahu. Jadi saya nanti mungkin ke bagian gelombang 2 mungkin sama barengnya ya. Saya harus maksimal dong. Dan Kita bareng ya. iya, kita bareng. Lupa aku. Nah, terus gimana memonitor orang yang di rumah itu gimana sih? Nah, itu dia keterbatasannya ada di situ. Yang namanya memang jumlah karyawan dibagi 2. Cuman kan tidak mungkin seorang kepala bidang itu memantau sekian banyaknya karyawan yang ada di kantor Oke. dan yang ada di rumah. Oke. Oleh karena itu dibuatlah yang namanya sistem laporan harian. Caranya? Jadi setiap karyawan yang bekerja di rumah dibagikan tugas oleh kepala bidangnya masing-masing. Nanti Dalam bentuk apa? terserah bidangnya masing-masing. Oh gitu. Apakah dalam bentuk misalkan di share di grup WhatsApp, mohon Vetra ini kerjakan ini, mohon dikonfirmasi perusahaan ini, tergantung apapun bidang masing-masing ya. Ya. Terus? Atau kalau sesuai notu yang rapat kepala bidang yang kemarin ya, kalau kepesertaan ya mungkin geotagging dari rumah kah, atau pemadanan data kah, Iya, atau iya. koreksi NIK valid Nah, lah. monitornya gimana? Laporan harian. Oh, jadi dibuatkan laporannya Iya. dalam bentuk format Excel ya? Ya, Udah itu dilaporkan? dilaporkan. Jadi karyawan bersangkutan, misalnya nih pagi nih kepala bidang A bilang ke Bang Vetra, Iya. Vetra tolong padanin 100 data. Oke. Oke Pak, siap. Di sore hari Bang Vetra lapor untuk pemadanan data yang Bapak perintahkan tadi pagi sudah selesai sebanyak 90 Pak. Iya. Sisanya 10 karena saya harus cari makan keluar. Iya, iya, iya. Nah, Bapak kayak gitu. Oh, itu dilaporkan ya? Iya. Laporannya dalam bentuk online. Laporannya dalam bentuk Excel untuk saat ini. Oke, untuk Excel. Nah, berarti kayak gitu juga yang kita kerjakan terdokumentasi dengan baik gitu ya? Harusnya terdokumentasi. Harusnya. Kalau misalkan ada ya orang ya udah bikin aja lah, dokumentasiin aja seadanya, ya udah bikin aja, ngarang gitu intinya, kasarnya ngarang lah gitu. Itu kan bisa. Terus gimana melihat seefektif mana itu orang itu kerja atau enggak? Gimana? Kan di formulir laporan harian ada feedback atasan. Karyawan tersebut harus melaporkan ke atasannya. Oke. Atasannya nanti akan ngasih feedback. Nah, itu tugas atasannya untuk Oh, berarti atasan juga ngecek ya? ngecek harus. Oh, harusnya ngecek. Oh, iya bener juga sih. Bener-bener masuk akal. Keren juga tuh. Terus 13 menit. Oke, kita target 20 menit. 7 menit lagi. Oke. WFH ini tentunya kan pasti ada pro kontra ya. Iya. Atau bukan pro kontra sih, ada tantangan. Kayak contoh mungkin banyak pertanyaan nih teman-teman itu kayak absensi gitu loh. Gimana cara absensi? Apakah yang di rumah harus pakai seragam terus tiba-tiba foto selfie kirim ke grup atau Enggak gimana? lah, enggak Coba usah. jelaskan menurut Yahya itu gimana alur absensi dari awal masuk sampai ini, coba. Kalau untuk absensi bagi karyawan yang di work from home, itu kita ada istilahnya tuh ada 2 pintu. Oke. Yang pertama pintu by system. Oke. Kedua adalah pintu rekapitulasi manual dari penata SDM sendiri. Oke, yang pertama dulu kita bahas. Yang pertama ya, yang dari sistem ya. Oke. Kita tahu bahwa yang namanya sistem email itu kan pasti bisa men-track record ya. Iya. Orang ini masuk loginnya kapan, logoutnya kapan, Tanggal berapa, jam berapa gitu ya. jam berapa. Oke. Nah, itulah yang akan dimainkan oleh manajemen sebagai salah satu sarana untuk melacak apakah karyawan ini absen atau tidak. Absen atau tidak? Absen atau tidak. Nah, jadi kalau untuk mekanismenya adalah Ya. di pagi hari karyawan itu silahkan membuka laptop atau PC masing-masing, Oke. lalu login menggunakan email corporate. Ntar dulu. Login pakai email corporate. Kadang laptop masing-masing teman itu udah auto login loh. Nah, kalau sudah auto login, ya logout dulu. Oh, di logout dulu. Di logout dulu. Nggak bisa berasumsi itu udah login. Nggak bisa, jangan. Walaupun loginnya itu dari semalam gitu loh. Nggak. Ya, harus Oh. logout dulu. Itu kenapa? Harus kenapa?
Karena sistemnya membaca, kalau yang aku tebak ya, Iya, iya. sistemnya itu membaca ini akun, ini email itu masuk loginnya kapan, keluarnya kapan. Oke. Saat dia masuk, keluar, kebaca Yes. di sistem. Yes. Kalau dia sudah login terus, dia nggak kebaca. Oh gitu. Istilahnya kayak Kayak notifikasi ya? notifikasi, atau misalnya kayak kita ada di suatu ruangan nih, Ya. misalnya Bang Vetra atau Ya. saya jadi penjaga pintunya. Ya. Gimana caranya aku tahu bahwa orang itu Masuk jam berapa? masuk jam berapa kalau dia di dalam terus? Oke. Berarti ibaratnya keluar dulu ya? Keluar dulu. Analogi yang sangat bagus itu. Jadi keluar dulu, nanti ibaratnya tuh di clear area. Clear area. Yes. Pagi-pagi jam 7.45 mangga masuk, login, Oke. terus ikut morning briefing. Pakai ya itu, tapi nantilah urusan Oke. kita. Oke, login jam 7.45 harus login pakai email corporate. Login pakai email corporate. Terus Setelah jam 8, di atas jam 8, Ya. jam 8:05, jam 8:10 silahkan logout lagi. itu kenapa? Buat apa? Supaya sistemnya tahu bahwa karyawan tersebut sudah hadir. Oh, jadi itu ibaratnya pengganti kehadiran datang. Pengganti kehadiran datang misalnya, atau analogi lainnya yang kayak tadi pagi aku bilang yang mesin absen. Gimana? Login-nya itu adalah saat kita menyentuhkan jari kita ke scannernya. Oke. Logout. Logout itu saat kita ngelepasin jari. Kan Oh. mesinnya ngebaca, Jadi satu rangkaian itu nggak bisa setengah-setengah ya? jangan setengah-setengah. Oke, harus login dengan kita login pakai email corporate di jam 8 7.45 ya 7.45 ya. dan logout di jam. Dia kita sepakati biasanya jam 8.05 sih. Kalau kelewat gimana? Kalau kelewat, Lupa dia misalkan logout. nah itu dia. Paling nanti sih Diantisipasi ada nggak antisipasinya untuk mengirim email atau apa gitu supaya untuk bisa. mengirim email. Nah, itu bisa diantisipasi nggak? Misalkan pokoknya kita sepakati jam 8 tuh kirim, atau jam 7.45 itu ada ibaratnya tuh kayak apa ya? Second plan-nya gitu loh. Kalau sistemnya nggak ke tracking dengan otomatis. Kalau misalnya nanti sistemnya nggak ke-track ya. Iya. Kalau berarti pakai cara yang rekap manual, Ya. ya masing-masing karyawan saat udah login email langsung aja kirim email ke penata SDM, hadir, saya hadir tanggal segini. Untuk apa itu? Nanti kan emailnya kan sampai ke email penata SDM. Iya. Nanti itu tinggal direkap. Emang ada jamnya? Ada di email kan ada jamnya. Jamnya, tanggalnya ada? Ada. Oh iya, ngerti. Jadi kalau misalkan sistem yang tadi online itu dari pusat itu mungkin standar secara normatif, dari cabang ada ibaratnya tuh ada backup plan-nya gitu ya. Iya. Oke, paham juga, bagus juga nih ide-idenya. Nah, oke, login, logout jam 8.45. Jam 7.45 terus logout jam 8.05. Nah, setelah itu apa alurnya? Setelah itu ya mangga silahkan bekerja seperti biasa. Morning briefing kapan? Morning briefing jam 7.45. Nah, sedikit dong info buat morning briefing gimana sih nanti teknisnya? Kalau untuk teman-teman karyawan cabang Bandung Suci, nanti di sekitar ya jam 7.45 lah, Pratama DSDM yang saat itu sedang ada di kantor Ya. akan membagikan link, istilahnya tuh link untuk Google Meet-nya. Kayak semacam code meetingnya gitu ya? Ya, meeting code. Iya, meeting code-nya untuk kita masuk ke situ biar diundang ke satu forum yang sifatnya online gitu. Sifatnya online. Oke, itu dikirim jam? Dikirim insya Allah jam 7.45. Atau mungkin setengah 7 mungkin bisa lebih awal biar mereka kan pada klik dulu kan? Mantap, berarti gue harus datang ke kantor. Oh iya, setengah 7 harus standby. Oh, Itu iya. itu tanggung jawab. Tanggung jawab Iya. ya. Oke, dia masuk ke forum itu, terus Ya. dia login, terus dia nampilin mukanya atau dengan seragam semua uniform semuanya atau gimana? Enggak harus pakai seragam. Yang penting rapih sih. Bangun tidur misalkan, Nah, pakai itu baju dia. tidur, boleh nggak sebenarnya? Sebenarnya karena ini adalah work from home ya. Ya kan Ya, kita apa adanya dong di apa rumah adanya. ya, nggak usah Cuman aku lebay-lebay. hanya bisa menghimbau ini work from home, kerja dari rumah. Aduh,
bukan bersikaplah- holiday from home gitu ya. Iya. Bersikaplah layaknya Bekerja. kantor, bekerja, tapi tidak harus pakai seragam. Kalau mau pakai kaos silahkan, cuman paling enggak muka jangan masih muka bantal gitu. Oke, itu lebih ke norma etikanya ya. Norma etikanya Iya. aja. Enggak anjuran tapi lebih ke normanya kan nggak cocok juga, nggak layak juga atau nggak elok juga kalau misalkan ditampilin di depan screen yang besar ditonton oleh pejabat kayak sekelas Pak Kaca penangkapit itu kitanya bangunin iya. Oke, dia ikut morning briefing. Ya. Melihat aja atau ikut di rumah juga visi misi gitu gimana tuh? Nah, kalau untuk testing yang tadi, jikalau semua user itu suaranya ada, Oke. itu akan Oke. berisik. Oke. Ada noise-nya nggak enak sekali. Jadi paling nanti teman-teman yang ada di rumah silahkan ikut saja visi misi pembacaannya segala macam. Dalam hati aja gitu. Dalam hati saja karena akan di mute dari sini. Oh, di sininya di mute juga. Di mute dari sini. Oke. Karena akan berisik ya. Akan berisik sekali. Oke. Tapi teman-teman juga istilahnya tuh kayak speaker yang di sini tidak akan dimatikan supaya nanti arahan dari kepala kantor cabang bisa teman-teman dengar. Dari adminnya mau nyorot siapa? Kameranya akan muter atau gimana? Kameranya nanti akan muter. Oke. Jadi selayaknya ya seolah-olah kita emang berdiri di sini ya. Ya. Oh, gitu. Absensi terus Kamera Iya. PC-nya Iya. berat, Bang. oh, kamera visinya enggak. Enggak lah. Oh, cuma ditampilin kayak itu aja. Tampilannya nanti Oh. akan bergantian. Oke. karyawan. Kirain kamera visinya harus disorot kayak yang lainnya gitu. Enggak. Berat harus gobol. Iya, harus gua angkat pakai kacap komputernya. misalkan ngasih arahan harus pakai kacap dulu, enggak ya. Enggak lah. Oke. Login udah, terus ya morning briefing jam 8.45 kita lockout. Abis itu ngapain? Kerja seperti biasa. Yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan sesuai yang diperintahkan. Dari jam oleh berapa sampai jam berapa kerjanya? Masih sama, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oh, jadi emang ini benar-benar pure kerja, tapi di rumah gitu aja bedanya ya? Kerja tapi di rumah. Kalau misalkan sakit perut ke WC itu gimana? Iya, mau gimana lagi? Ya ibarat kita di kantor aja. Kalau di kantor kan sakit WC ya nggak kita tahan kan? Nggak ditahan, Iya, keluar pakai WC. aja, ke WC aja. Beli makan? Beli aja. Boleh. Ya boleh dong, masa ngelarang makan? Oke. Keluar rumah? Ngapain dulu? Kemana dulu? Mungkin ke warung beli persiapan untuk makan, untuk bekal di rumah atau bekal untuk semuanya? Kalau untuk yang seperti itu tidak harus lapor atasan. Yang harus lapor atasan tuh misalnya yang bersangkutan ingin datang ke tempat yang potensi keramaiannya tuh ada, seperti mall, Oke. tempat Tapi ibadah. diperbolehkan nggak sih ke mall saat kita WFH gitu? Bukannya nggak boleh ya? Kalau untuk boleh atau tidaknya, kalau dari aku pribadi sih lebih baik ditahan. Ditahan. Cuman kan ada uzur-uzur Ada tertentu yang kepentingan yang mendadak kepentingan yang gitu. mendadak atau sangat perlu, ya rumah silahkan aja, tapi tolong dilapor ke atasannya. Betul. Oke, berarti kalau hal yang kepentingan darurat tinggal lapor ke atasan dan itu no issue ya. Dan jadi bukan menjadi perdebatan juga karena tinggal lapor ke atasan baik by phone mau by WA. Kerja seperti biasa di-record dalam bentuk laporan dan dilaporkan ke atasan, nanti atasan memberikan feedback apa bukti yang kita kerjakan. Selesai. Oke. Berarti hari itu satu tim berapa lama? Satu tim Iya, berapa lama dia WFH-nya? 16 hari. Oke. 16 hari. Bukti kehadirannya itu selain dari absensi di mana dari lihat? Bukti kehadirannya. Iya. Kalau dari misalkan dia kayak di kosan gitu. Nah, Nah, itu gimana? Dianggap rumah kan work from home bukan work from kos gitu kan? iya, Tetap bisa. bisa. Jadi yang satu lagi yang menjadi bukan perdebatan sih, yang menjadi simpang siur tuh. Kalau orang yang kos gimana? Boleh pulang kampung nggak sih? Sebenarnya. Sesuai instruksi Iya. kita tutup mata. Oke. Jadi emang kita dianjurkan benar-benar di suatu daerah yang tidak keluar kota gitu. Ya, seharusnya tidak keluar kota. Oke. Dan wayahna itu kembali ke pribadi ya. Kembali ke Kalau emang dia nyaman di balik kampungnya, misalkan saya gitu Pak Yaya ya, misalkan pengen ke rumah mertua di Cimahi ya, ya mangga.
gitu kan ya. Terus kalau misalkan pengen keluar kota ya mangga, tapi kita tidak mewajibkan dan tidak menyuruh untuk pulang kampung ya, gitu ya. Enggak. Oke, berarti WFA itu akan dimulai di Senin besok. Tanggal 23. Oke. Berakhir di jikalau instruksi gawat darurat ini masih lanjut, WFH ini akan berlanjut sampai libur Lebaran. Oke, luar biasa panjang juga ya. Panjang 2 bulan soalnya. Dan kayaknya ini the one and only kayaknya, satu-satunya seumur hidup saya yang kayak gini. Iya. Ya, udah nggak? Amin, semoga. Sama ya. Mudah-mudahan ya, jangan berulang-ulang ya. Oke, terakhir dari Pak Yahya, untuk umum sendiri apa harapannya dengan adanya WFA ini? Harapannya? Untuk Ya, WFA ini di BP Jam Sostek. Untuk teman-teman, ibaratnya kayak himbauan gitu. ya untuk teman-teman yang akan WFH, jangan lupa bahwa sebenarnya kita masih punya kewajiban kepada peserta. Oke. Misalnya ada peserta yang nanya, meskipun lagi ada di rumah, yang tolong dijawab. Oke. Misalnya ada yang mau klaim tapi ternyata tertunda dan dia ngontak, Oke. ya tolong sedikit dibantu. Harus kooperatif, Harus ya. kooperatif. Dan harus sabar. Iya. Kadang kita lagi punten, misalkan lagi nyuapin anak, tiba-tiba telepon itu, ya mohon maaf gitu. Bukan kita meninggalin anak, tapi pintar-pintar membagi waktu gitu ya. Iya, sama jaga diri dan jangan anggap ini liburan. Yes, itu paling penting. Iya. Karena kalau kita berteriak happy untuk ini dianggap liburan, itu salah. Iya. Kembali lagi ke namanya WFA. Apa tuh? Kerja dari rumah. Yes. Terus harapan untuk yang di kantor gimana? Harapan yang di kantor, semangat. Kita semangat. Yes. Kita 2 minggu harus di kantor nih. Harus Ya. di kantor, kita harus semangat, jaga kesehatan. Sebisa mungkin itu sih yang paling penting, jaga kesehatan. Karena kalau satu aja sakit, selesai Kantor akan perkara. tutup. Wis, itu makanya benar-benar dijaga, itu diantisipasi ya semuanya. Intinya mau di rumah mau di kantor juga semuanya berhak dan wajib untuk menjaga kesehatannya masing-masing ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Yahya, luar biasa ini materi yang untuk sore ini, binsonya ini, bincang sorenya luar biasa tentang corona dan WFA di BP Jam Sostek. Apakah layak atau tidak? Sangat-sangat layak. Apakah itu sangat bijak dilakukan oleh BP Jam Sostek? Sangat-sangat bijak, karena kalau bukan gini lagi, gimana cara kita untuk melindungi? Kita harus balance antara melindungi peserta dengan kondisi kita. Jadi akhirnya dibikinlah kebijakan tengah-tengah, setengah di rumah dan setengah di kantor. Oke, terima kasih Mas Yahya atas waktunya dan terima kasih atas sharingnya. Nanti kita ketemu lagi di binso-binso yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.